Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam di laut bebuih. Kalau dengar bapak ibu nyawab salam, nampaknya dah kehabisan kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, semuanya sehat? Mudah-mudahan, saya cuman khawatir kakak dengarkan ceramah itu beda maman. Mudah-mudahan tetap sehat, amin. Kita hadir malam hari ini atas izin Allah, makanya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya bagusnya ceramah tuh duduk ke diri. Hah? Saya tanya lagi, saya bagusnya ceramah duduk atau diri? Diri. Apa-apa? Dalam Islam diajarkan ad-dhayyif kal mayyit, bahwa tamu itu harus seperti mayat. Yang namanya mayat tuh harus nurut. Coba Pak Labai yang biasa mandikan orang mati. Ada ke orang mati yang dak nurut? Pasti dia belum mati berarti. Mun dia dak nurut. Dimiringkan nau, ditelantangkan nau, ditungkupkan nau, namanya juga mayat, harus nurut. Makanya Ustadz Hatoli malam hari itu, Ustadz ya tamu, makanya harus seperti mayat. Kalau duduk kata orang, duduk. Kalau diri kata orang, diri. Kalau balik kata orang, baliklah. Gimana, balik aja kali. Ya udah, pokoknya saya diri, insya Allah doakan mudah-mudahan kuat. Tapi dalam Islam diajarkan bahwa orang yang terhormat bukan orang yang kena hormati. Orang yang terhormat adalah orang yang pandai menghormati orang lain. Makanya saya sangat menghormati orang yang udah nyiapkan kursi. Jadi harus saya duduki. Cuman kalau saya duduk, ibu-ibu yang di belakang nu nampak keadaan. Oh, sakit giginya tepelek gaya. Jadi saya tidak boleh menzolimi orang, nyakiti orang. Jadi saya harus diri lagi. Yang penting dah saya duduki tandanya. Insyaallah yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama Bapak Camat Selakau, namanya Bapak Alpiandra SAP MSI. Masa nak payah nyebutkan gelarnya. Dah 5 kali beliau ini sami-sami hadir di ceramah saya. Pertama di Sungai Rusak, kedua di Sungai Nyirih, ketiga di Amanabilah, keempat di Surau Nur Sidik, Parik Baru, kelima malam hari itu ke situ. Rajinnya beliau dengarkan saya ceramah. Kita doakan Pak Camat panjang umur sampai kira-kira seminggu nak kiamat. Besar lama gila ya. Kemudian yang kita hormati anggota DPRD
Kabupaten Sambas Bapak Erwin Juhana SH. Masya Allah, sepanjang saya ceramah di Selakau rasa buruk itu dihadiri dewan. Oh baru kena undang. Nama lain galas adalah cawan. Cawan pecah lalu diikat. Kalau saya ceramah dihadiri anggota dewan, panitia ndak usah khawatir soal amplop Ustaz. Lalu yang kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Selakau, Bapak Saimni, agak payah nyebut namanya, Saimni. Dulu beliau ini camat Sajat waktu pertama kali saya jumpa. Sekarang dah jumpa lagi yang keempat kalau tidak salah. Cuman sayang malam itu beliau daan sambutan. Saya tadi kira beliau nak sambutan, anggota dewan daan jak sambutan. Lumayan banyak sambutan malam hari itu. Anak raja makan rambutan. Rambutan dimakan, dinaikkan di oto. Banyak juga malam itu sambutan. Macam nak orang lomba pidato. Tewas dipancing-pancing, pantun keluar juga, pantun keluar. Pak Samad, pantun tolin ya. Kemudian yang kita hormati, masih yang terhormat, biar lama-lama habis waktunya. Yang terhormat, sampai yang belum ini. Maaf, PJ Kepala Desa, Bapak Amsar. Kemudian Bapak dan Ramil. Alhamdulillah hadir, cuman beliau tidak pakai seragam malam hari itu. Pak Kepolisi aja, Pak Kapolsek yang pakai seragam. Saya yakin malam itu si anagi corona, karena Kapolsek aja dan pakai masker. Biasanya kan dia yang nyuruh kita pakai masker. Itu dia udah dan pakai masker. Berarti corona dah si anagi. Yang kita hormati Bapak Datuk muda kita ya. Nih. Setahu saya Datuk ya tuh ya. Datuk muda. Yang penting semangatnya muda, berarti dia muda. Bajunya hijau. Coba lihatlah. Karena saya melihat beliau ini pakai baju warna hijau. Pasti duitnya warna merah lah. Hijau 20.000. Sampai lagi yang belum ya. Pak Labai. Pak Labai pun ada juga di situ. Alhamdulillah, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, dan bisa nak disebutkan semuanya. Walaupun daan saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak tempat saya ceramah, rasanya itulah yang paling saram. Udahlah galap, lecet, hujan, angin kuat, orangnya pun ramai ke berdiri. Asal di mana rasanya gitu. Cuman saya suah ceramah pakai panggung di Kuburaya. Itu rubuh panggungnya. Tengah-tengahnya jebol, terpatak. Jadi kita gerai-gerai ke atas naik. Saya ngari tuh nampaknya rubuh juga kalah. Tapi saya bisa langsung meloncat ke sini. Paling dolok kanak Pak Camat, Pak Kapolsek, iya, Pak Dewan kalau mati noloi. Dan apa-apa. Mohon maaf tuh bukan mendoakan Pak Camat cepat mati dah. Kalau Pak Camat isuk lusa mati, dah ngantri orang nak ngantikannya, betul? Apa lagi dewan dah. Belum mati dia dah ngantri orang nak ngantikannya. Nak ngambil kursinya juga, betul? Tapi kalau ustadz mati 10 tahun akan datang, belum tentu dapat penggantinya. Jadi kita gimana? Cepat mati gitu ya. Usah, tidak boleh. Orang baik harus kita doakan panjang umur. Mudah-mudahanlah acara itu tetap selesai sukses sampai lakak kalak.
Biasanya mun saya ceramah gitu hujan hari ya dah balik orang. Iya tangdaan baliknya. Apalah heran juga saya sebenarnya. Biar hujan. Alhamdulillah hebat luar biasa panitia malam hari itu. Saya lihat panitianya tadi muda-muda semuanya. Panitianya muda, Pak Kapolsek muda, Pak Camat muda, pembawa acaranya agak tua sedikit. Oh ya oh berarti salah lihat saya. Penceramahnya pun juga muda. Cuma tadi saya lihat ada yang pakai baju Melayu, pakai sabuk. Cuman pakai sabuk ya, ini pakai sabuk tadi. Ini dia. Yang pakai sabuk itu dalam tradisi orang Melayu itu ada maknanya. Kalau dipakainya sabuknya ke bawah lutut, berarti ya dah nikah. Kalau dipakainya ke atas lutut, berarti ya belum nikah. Coba lihat-lihat ya. Yang dah nikah ya tapi usah nak makai ke atas lutut. Jangan-jangan dia nak berbini sekali lagi. Nyan terus terang saya jujur nih agak ngarik-ngarik sadap ceramah. Lebih banyak ngariknya dari sadapnya. Untung malam hari itu saya pakai celana. Karena suah juga saya kira acaranya di masjid, rupanya di lapangan, pakai kain gitu. Ceramah malam, yang saya khawatirkan kalau pakai kain ceramah di lapangan datang angin kuat. Macam itulah. Yang paling meruntung kan ya ibu-ibu. Rezeki gitu. Ya Allah. Mudah-mudahan setiap air yang netes ke bajunya, ke payungnya, atau ke songkoknya, semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. APK yang datang itu karena Ustadz Hatoli? Yakin saya bukan. APK karena Pak Camat? Bukan juga. APK karena ada Pak Kapolsek? Bukan juga. Kenapa mau datang ke situ sampai berhujan-hujan, tatap dah anak balik? Semuanya sebabnya cuma satu, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihatlah judulnya dulu apa itu? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H garis mencong 2022M. Apa itu? Kuala bersolawat, Kampung Pancasila berzikir. Mari kita tingkatkan semangat gotong royong dan kepedulian kepada sesama. Maulid Akbar bersama Ustadz Hatoli, S.SC.MH 8 Oktober 2022 Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Panjang juga judulnya baca seorang lah. Sebenarnya saya tidak hanya melatih judulnya, saya hanya melatih foto saya. Di foto sagian putih. Munade nanti caleg gaya fotonya sana dipilih. Di foto baliho putih, aslinya sagian hitam. Berarti dia pemula. Fotonya aja mula pergi orangnya. Dah hanya Pak contoh. Dah sana serius gila ya Pak. Ya bapak terserah nak buat baliho. Ya salah tukang cetak ya. Nah ibu bapak, kita semuanya tentu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak? Ibu-ibu cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Bu. Hoi. Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Bapak-bapak? Kacik suaranya. Cinta. Kenapa kita harus cinta dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad pun juga sangat cinta dengan kita. Sebelum saya lanjutkan cerita, saya lupa kita belum tanda tangan MOU. Tahu ke MOU? Memorandum of Understanding between me and you. Tahu artinya? Aku pun tidak tahu. Yang penting kan gaya. Kita belum sepakati untuk ceramahnya berapa lama. 1 jam nih. Saya ceramah di mana-mana jak 1 jam sesuai dengan ayat yang kanak berikan.
La ilaha illallah. 1, 2, 3, 4. Sebotol 330 ml. Setengah jam kali 4. Berarti 2 jam tuh. Ya Allah, lama nampaknya tuh. Nggak boleh Ustadz ceramahnya bantar, harus lama. Yo ngapi udik. Kalau ceramahnya bantar, takor panitia. Dah molah tarup, nyewe sound system, nyewe kan tuh nyewe ke? Atau punya desa? Hebat juga pun punya desa tuh. Saya ceramah paling suka kalau mikrofonnya bagus. Biar nak bagus gimana pun orang ceramah, kalau dah mikrofon bermasalah, jadi jahat ceramahnya. Betul? Ibu-ibu, suara saya kedengaran kenan? Jelas? Boleh saya nanya? Ibu setuju ndak poligami? Ndaan. Bapak setuju ndak poligami? Tapi ibu usah nak marah. Malam hari itu kita ndaan bahas poligami. Karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Karena beliau pun juga sangat cinta dengan kita umatnya. Sampai-sampai di akhir hayat beliau, ketika malaikat Israel Allah utus untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu unik. Lahir 12 Rabiul Awal hari Senin. Meninggalnya pun sama. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Israel, kau turun ke bumi kata Allah, cabut nyawa kekasihku Muhammad. Tapi sebelum kau cabut, tanya dulu dia. Kalau dia mau, cabut nyawanya. Kalau dia tidak mau, tunggu sampai dia mau. Nah, ini bedanya Nabi dengan kita. Nabi ditanya dulu, mau ke indak? Mun mau, cabut kata Allah. Mun indak, tunggu sampai dia mau. Mun kita, misalkanlah, isuk Pak Datuk Muda misalkan. Misalnya, datang malaikat Israel, Datuk Muda. Saya disuruh Allah nyabut nyawa Bapak. Mau ke indak? Kira-kira apa jawabannya? Sah dulu katanya. Ngapain tang usahnya malaikat? Bini kuburuk seorang. Tapi Nabi begitu ditanya oleh malaikat, mau ndak kalau saya cabut nyawa engkau wahai Muhammad? Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Israel, sebelum kau cabut nyawa saya nak minta satu kabar. Yang kalau saya dengar kabar ye, saya akan bahagia. Muhammad, ada pesan dari Allah. Apa pesan dari Allah? Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadkhula anta. Sorga Allah haramkan untuk seluruh nabi, kecuali kalau kau Muhammad udah masuk lebih dulu ke dalamnya. Oh gitu, iya. Iya kan tentang saya, nabi. Yang saya pikirkan umat saya. Saya nak tahu gimana nanti nasib umat saya di akhirat. Bayangkan Nabi nak meninggal masih mikirkan kita umatnya. Saya nak tahu Israel gimana umat saya nanti di akhirat. Muhammad, ada pesan dari Allah. Apa pesan dari Allah Jibril tentang umatku? Wa inni haramtuha ala syairil umanu hatta tadhula ummatuka. Sorga Allah haramkan untuk seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Jadi kita umat Nabi Muhammad akan masuk surga paling dulu, dihisap paling dulu, lewat jembatan Siratal Mustaqim paling dulu, dan kalau masuk neraka pun juga paling nolok lah. Nak nyaman tolen paling nolok. Oh gitu kata Rasulullah. Ya, baiklah, saya bersedia kau cabut nyawa saya, karena saya dah tahu nanti di akhirat umatku akan masuk surga paling dulu. Sajuk kaki Rasulullah, karena rohnya nak berpisah. Sajuk kakinya. Nah, ya ciri-ciri orang nak mati ya sajuk kakinya. Bu,
Oh, udah mematian nampaknya. Tangsanya minyan. Ciri orang nak mati sajuk kakinya. Makanya bapak ibu kalau di rumah kakinya dah sajuk-sajuk, ya artinya bapak ibu nak mati. Bukan saya nakuti. Kalau pegang kaki lakinya, wah bang, tang sajuk tok kaki tuh. Nah, bebasan dah bang, bebasan. Saya tahun 2021 itu kena COVID. Habis jadwal ceramah kena batalkan semuanya. Yang paling sakit hati saya harus mulangkan duit panjar. Ada yang pakai panjar ya ada. Ya bukan saya yang minta, ya panitia yang mintanya. Jadi saya kirimkanlah rekening. Di Kuala itu si An masih panjarannya. Oh tunai deh, iya tunai. Jangan khawatir, ada anggota dewan di situ. Mungkin adaan mau sana pilih lagi dari 2024. Namanya Pak Erwin Johana. Masya Allah. Saya berpasan dengan bini saya. Kan kena COVID nih. Wah mati saya tuh nampaknya. Sikit-sikit kan orang banyak mati kena COVID. Jadi saya ngiri tuh mati saya dah. Dahlah si anaknya penceramah macam saya tuh. Mudah-mudahan nanti ada penggantinya. Saya pun berpasan dengan bini saya. Jadi ibu-ibu harus tahu bahwa saya dah ada bininya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu si an yang kecewa. Saya pasan dengan bini saya, Dek, kalau isuk lusa abang mati, silakan kau kawin lagi. Ayo pasan saya. Rupanya dia berpasan juga, bang, menisuk adik dolok yang mati, awas kau kawin lagi. Nak mati pun masih ngancamnya saya. Jadi berpasan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dah ada tanda-tanda nak mati, berpasanlah. Bepasannya yang baik-baik, tapi usah nak yang buruk-buruk, yang orang tak sanggup ngerajakannya, tak boleh dilaksanakannya, Pak. Nanti kalau saya mati nong, kata ayahnya, tolong kuburkan di tepi pantai. Cari anginnya yang sepoi-sepoi. Ndak ya, ayah nak mati, kena pikniknya biar. Jadi Nabi itu begitu dah hampir berpisah, roh dengan jasad, ucapan terakhir yang keluar dari mulut beliau apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau nak meninggal, melepaskan nyawanya yang disebutnya kita bapak ibu umatnya. Betapa Rasulullah cinta dengan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lain dengan kita mu nak mati. Paling yang dikumpulkan keluarganya. Misal isuk Pak Labai nak mati misalnya. Misalnya. Saya nak tersinggung jak misal tu Boleh kita Bay? Saya izin dulu. Orang tua yo takut tulah kita baliknya burut. Misalkan Pak Labai isuk nak mati. Pak Labai siapa namanya? Hah? Darjani. Pak Labai siapa namanya? Darjani. Beliau kalau misalkan nisuk lusa dah sakaratul maut, malaikat dah nak nyabut nyawanya tinggal lagi sesuduk. Paling dikumpulkannya anaknya nong, Dayat, Budi, Karman, situ kita semuanya. Ayah tu nak berpasan. Ayah nak berpasan. Nampaknya ayah tu datang lagi lama. Menisuk lusa ayah mati nong. Tolong tanah tapi jalan besar. Usah nak kita jual. Yo ngapi tang usah nak dijual ya? Iya tanah sini. Ngapi jual tanah orang. Nah, gitu kita nak mati lain dengan Nabi. Nabi itu masih nyabut kita umatnya. Cinta betul beliau dengan kita. Makanya, karena beliau sangat cinta dengan kita, maka sudah seharusnya kita pun juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kalian cintai di akhirat nanti. Bu, ibu. Kata Nabi, kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti. Kata Nabi. Kata Nabi. Kata Nabi. Au, gaya weh. Kata Nabi. Kata Nabi. Kata Nabi, kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti. Ibu-ibu di akhirat nanti mau enggak sama-sama masuk surga dengan lakinya? Mau. Bapak mau enggak di akhirat jumpa lagi dengan bininya? La ilaha illallah. Dari bunyinya enggak yakin saya. Ibu kalau mau nanti di akhirat jumpa lagi dengan lakinya, sama-sama dengan lakinya masuk surga, cintai lakinya, di akhirat akan bersama dia. Tapi kalau cinta dengan laki, allati tu'inu ala imanihi, ibu harus menolong iman lakinya, baru sama-sama masuk surga. Laki daan semahyang, ingatkan semahyang bu, bu, bu. Laki ingatkan semahyang. Laki ingatkan semahyang. Laki ingatkan. Kalau dia subuh kesiangan, bangunkan dia semahyang subuh, bu. Bu, subuh lakinya bangunkan. Subuh bangunkan lakinya. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Bang, lihatlah bang, ya jam 5:30, yuk kita kesiangan nak sembahyang subuh, bang, bangun bang, cepat bang. Betul dia ngerimai tangannya. Kesiangan kan kita, ngerimai tangannya nak megang tiang. Nah, tapi dah betul-betul kita ngomong. Abang wudu, adik wudu, kita solat sama-sama berjamaah, sembahyang subuh kesiangan. Usolli fardhu subhi, bagi yang pakai usolli. Karena ada juga orang yang tidak pakai usolli. Langsung dia sembahyang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kata bininya dalam hati, rasa di Masjidil Haram rasanya. Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais sampai di ujung waladdallin amin, kata bininya. Lalu lakinya pun baca surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Astagfirullahaladzim. Kesiangan baca Yasin. Rupanya cuma satu ayat. Allahu Akbar. Kata Pak Ustadz, kalau kita sholat baca satu ayat aja dalam sholat, sholatnya sah. Kita kan kesiangan, baca Yasin aja. Yasin. Allahu Akbar. Rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Sembahyang kesiangan, tidak boleh ninggalkan sholat. Kalau kesiangan bangun jam 8 kami subuh tuh Pak Ustadz, karena semalam kesiangan kami kapak. Ada acara jam 8 baru bangun, tetap harus sholat subuh. Gantilah sholatmu, kata Nabi, ketika kau ingat, ketika kau terbangun. Sholat subuh, bangun jam 8, memang tidak sengaja terbangunnya jam 8. Alarm dah bunyi, kita tidak melade, jam 8 baru bangun. Bapak-bapak bangun sholat subuh jam 8. Sholat subuh jam 8. Sholat subuh jam 8. Sholat subuh jam 8. Gimana sholat subuh jam 8 Pak Ustadz? Matahari dah sagian tinggi. Matikan lampu, tutup tirai, tutup jendela,
kunci lawang. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Sembahyang seorang. Allahu Akbar. Tiba-tiba bininya ngintip dari tirai. Ya Allah, kata bininya, sejak dengarkan ceramah Ustadz Hatoli, laki saya dah rajin sholat duha. Sholat duha. Rakaat kedua pun lakinya langsung ngangkat tangan. Allahumma hdini fi man hadait. Dah kesiangan macam kunut lagi. Sampai bininya ada WA. Ustadz, saya nak nanya Pak Ustadz. Nanya apa Bu? Mazhab apa yang ngatakan, ada ndak mazhab yang ngatakan sholat duha ya pakai kunut? Kata saya mazhab yang paling tua Hanafi, di bawah Hanafi Maliki, di bawah Maliki Syafi'i, di bawah Syafi'i Hambali. Sepakat ulama 4 mazhab ndak ada kunut sholat duha. Laki saya tang kunut dia sholat duha Pak Ustadz. Iya mazhab kesiangan. Di situ orang sholat subuh pakai kunut kedaan. Pakai kunut. Yang daan pakai kunut bagaimana? Yang kunut dengan yang daan pakai kunut dua-duanya sah, boleh dilakukan. Mazhab Hanafi daan kunut, mazhab Maliki daan kunut, mazhab Syafi'i pakai kunut, mazhab Hambali pakai kunut kalau ada musibah. Namanya kunut nazilah. Jadi yang daan pakai kunut daan api-api, usah nak disalahkan. Ngapain bapak ya daan berkunut? Aliran sesat nampaknya. Daan, dua-duanya boleh. Tanya dia, kau ngapain tang daan pakai kunut? Daan apa laku? Daan apa? Daan apa-apa. Tapi kalau imamnya kunut, kata Imam Ahmad bin Hambal, saya ini daan kunut. Tapi kalau kau lihat imamnya kunut, kau angkat tanganmu, ucapkan amin. Jadi kunut juga. Kalau imamnya daan kunut bagaimana? Kau usah nak kunut seorang. Imam dah sujud dia masih Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ngajar. Tak boleh. Jadi karena al-imamu junnah, imam itu dipilih untuk diikuti. Imam dipilih untuk diikuti. Tak boleh didoloi apa lagi serate, tak boleh. Ada orang sembahyangnya suka nak noloi imam. Imamnya baru sah, dia dah zaman, dia baru sah dah zaman dia tercagat. Gitu dia Pak. Imam itu ibu-ibu tadi sholat berjamaah, tulung iman lakinya, cinta dengan lakinya, di akhirat akan bersama lakinya nanti di akhirat. Laki kerajaan jual es krim di pasar, hujan nari, ndaan laku jualan es krimnya, balik ke rumah. Ngari inyan saya itu ceramah. Laut jauh dekat kalau tu luar biasa malam hari itu lah yang paling ramai orang saya ceramah sampai keluar lapangan bola. Lapangan bola keluar lagi, si yang masuk di luar semuanya. Ibu lakinya kerja di pasar, jualan es krim, hari hujan, ndak laku jualan es krimnya. Balik ke rumah deh, abang minta maaf. Kenapa bang? Ndak laku es krim, ndak ada duit abang bawa malam hari itu. Tuklah naang es krim yang abang bawa. Bini yang solehah menjawab, sabar bang. Malam itu kita ndak usah makan nasi. Kita makan es krim aja. Jangan dah laki tadi di pasar kehujanan, kalin sami age dia, lalu pas nak balik hampir dilanggarlah hurang, nyampai di rumah dimarahi bini lagi. Akhirnya laki kena penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop. Putus asa, frustasi, karena paning palak nangar bini ngerepek. Memang bodoh kau bang, dah tahu hujan masih jual es krim. Putus asa dia, masuk dia ke kamar mandi, nak bunuh diri, minumnya Mama Lemon. Udah 3 hari ndak mati-mati. Bebuih-buih hajak mulutnya. Barang ajalnya belum sampai. Nah, ibu yang cinta dengan lakinya, insya Allah di akhirat akan bersama lakinya. Dengan syarat kau tulung iman lakimu, Bu. Bu, siap nulung iman lakinya?
Bapak-bapak mau di akhirat sami-sami dengan bininya? La ilaha illallah. Iyalah bu, orang laki ya. Makanya saya sampai hari itu edaan suki dengan orang laki. Habis ke waktunya. Sampai jam 9.45 kita ya. Nah ini. Tapi saya dah haus tuh, boleh saya minum dulu. Udah setengah jam dah saya ngomong tuh. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Ceramah yang membuat saya semangat tuh ada 3. Pertama, faktor jamaah. Kalau jamaah masih semangat nyaut, saya semangat. Yang kedua, faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya mantap, saya semangat inyan ceramah. Itu berapa harga sewanya itu bang? Boleh saya nyewa juga nanti. Sekalian saya promosikan. Tapi untuk ceramah biasanya gratis. Biasanya. Nggak tahulah situ ya. Kita doakan yang punya salon di akhirat masuk surga. Dengan salon-salonnya sekalian. Gimana saya suah ceramah di sebuah tempat bu, mikrofon bermasalah, nak melakakkan 10 menit pun payah, barang mikrofonnya bermasalah, nak pandai dia nyatilnya, sagi mau diberinya eho, sagian tinggi ceramah, bapak ibu sekalian. Judul ceramah yang akan saya sampaikan adalah. Mana kita nak ceramah? Dikiranya penyanyi dangdut ke kalau. Ada juga yang nyatilnya sagian nyaring, dak nimbang antara mikrofon dengan suara salon. Kita baru nak assalamualaikum warahmatullahi. Bila nak lakak ceramah? Dialekatnya lagi ya. Bukan dibotolkannya. Itu mantap lah abang yang nyatilnya tuh. Insyaallah. Si Anke nomor HP-nya bisa saya promosikan. Hubungi nomor ini gitu deh. Oh si Analekan dah. Yang penting ceramah itu direkam, nanti kami upload di Facebook dan YouTube. Potong, jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Tapi mikrofon yang mahal, kalau didekatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung. Ya yang mahal. Itu kedengaran enggak jantung? Kita cobai. Mun kedengaran jantung saya berarti itu mahal. Mundaan kedengaran berarti murah. Wade. Kedengaran kan? Jauh aja gaya pun kedengaran ah. Mahalnya untuk mahal. Iya suara saya. Ya Allah. Nah lanjut ke cerita tadi bapak-bapak. Mau enggak di akhirat jumpa lagi dengan bininya pak? Bagus anak aja ngomong. Laka saya ceramah, pernah ceramah itu saya sampaikan di depan bapak-bapak. Laka ya ada bapak-bapak magi saya, Ustaz Hatoli, ya. Saya nak meyakinkan, nak mastikan, kayak apa nak mastikan apa? Inyan, nanti di akhirat jumpa lagi dengan bini kita Pak Ustaz. Jumpa Pak. Tapi aku dah nak jumpa Pak Ustaz. Yang apa dia? Biniku garang. Di dunia aku dah dikrepeki ingtolen. Masa di akhirat lanjut lagi? Ya Allah, datuk muda, sekian ngancang dia tahu. Jangan-jangan bininya gaya di rumah. Oh saya. Ya Allah, bapak sayangilah bininya pak. Bagaimanapun istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk. Khuliqatul mar'atu min dila, kata Nabi.
Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Dia harus dijadikan sebagai pendamping karena dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Makanya jangan bininya yang disuruh kancang-kancang keraji. Bini ku dah rajin, aku sodah aja. Ya orang laki neraka jahanam tempatnya. Dan melaksanakan kewajiban nyari nafkah. Nah, ibu bapak yang saya hormati, jadi kalau kita cinta dengan bini, bersama bini di akhirat. Cinta dengan anak, bersama anak di akhirat. Cinta dengan laki, bersama dengan laki di akhirat. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mau enggak nanti sami-sami dengan Nabi Muhammad? Mau. Syaratnya cinta. Betul cinta dengan Nabi Muhammad? Bapak-bapak betul? Masih ngomongnya tunggul langsung. Daan karena dia daan terlalu ramai. Jadi suaranya kacik. Nah, cinta. Tapi daan hanya sekadar ngatakan saya cinta dengan Nabi Muhammad. Buktinya apa? Sekarang yang kita perlukan ya bukti, bukan janji. Kan gaya Pak Dewan nih. Bukan janji-janji saya akan. Pernah saya ceramah di depan salah satu calon bupati dulu. Apa dia ngomong? Dia kampanye waktu ya. Bapak ibu sekalian, kalau nanti saya terpilih jadi bupati, kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang protes, maaf pak, di daerah kami sian sungai pak. Sungainya sekalian ku bangun katanya. Dah terlanjur ngomong. Dah kayak keraja bodoh namanya. Di pola sungai, di pola hudiak jambatannya. Tidak boleh disebutkan siapa ya Pak Ustaz siapa, tidak boleh. Jaga namanya kawan. Nah, jadi hati-hati juga kita berjanji Bapak Ibu ya calon-calon kepala desa ya sangat banyak janji. Kenapa? Al-wa'du dainun. Janji ya adalah hutang. Makin banyak kau berjanji, makin banyak kau berhutang. Jadi macam kampanye pula. Minta maaf tuh. Janji itu adalah hutang. Nabi itu pernah tidak mau dan nyolatkan orang yang jenazahnya matinya masih ninggalkan hutang. Bahaya hutang nih bu, makanya cepat-cepat bayar hutang. Hutang bayar. Hutang. Kedengaran kenaan. Usah nak pura-pura pakak. Ketika jenazahnya udah terbujur, sebelum dia disolatkan, lakak disolatkan, apa kata orang? Bapak-bapak, setelah kita solatkan jenazah ini, marilah kita antar dia di peristirahatannya yang terakhir. Kata orang, tapi karena mati masih ninggalkan hutang, sesungguhnya dia daan istirahat, tapi mengalami siksa azab yang berkepanjangan sampai datang hari kiamat. Makanya bayar hutang. Utang bayar. Bu, ibu-ibu adiknya berutang situ. Usah nak nunjuk. Kalau supan seorang. Ya Allah. Mudah-mudahan sebelum ajal kita datang, utang-utangnya dah kita lunasi semuanya. Makanya kalau ada orang datang nagih hutang ke kita, sana marah. Kenapa? Dia nak menyelamatkan kita. Dia sayang dengan kita. Aku tidak mau kau kena siksa nanti dikubur. Aku tidak mau nanti kau tidak selamat melewati jembatan Siratul Mustaqim. Kenapa? Karena kau masih punya hutang belum selesai di dunia. Itu kadang-kadang kena tagih dia yang garang-garangnya. Oh. Iya dirati orangnya ya. Kalau orang datang nagih hutang dengan kita, ada orang nak minjam duit dengan kita, Pak Haji, minjam duit 1 juta. Untuk apa? Untuk buka modal usaha. Bila mulangkannya? Insya Allah minggu depan. Minggu depan tagih. Dah seminggu tu, catat utangnya dah seminggu tu. Katamu minggu depan, minta maaf Pak Haji, saya belum laku masih usaha saya tu. Gimana Pak Haji? Kaya, minta tempoh lah saya seminggu lagi. Okey, seminggu kemudian. Saya tunggu. Dah 2 minggu, tagih lagi. Dah 3 minggu, tang belum masih tu. Usaha saya bangkrut Pak Haji. Bisa nak minta tempoh lagi sebulan. Kalau dah dia nyarah, nih pesan Allah dalam Al-Quran. Kalau orang dah nyarah tentang hutang,
Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan hutangmu itu lebih baik. Gaya pasan Allah. Dah aku ikhlaskan aja. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi ayat itu harusnya dihafal oleh orang yang ngutangi. Bukan orang yang berutang. Itu kadang yang berutang yang hafal-hafalnya. Pas ditagih, bila kau nak bayar hutangmu? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkannya lebih baik Pak Haji. Ya mun 100 200 oke kita sedekahkan. Mun 10 juta? Saya pun mikir-mikir nak merikkan. Nah, ini tadi cerita hutang. Sampai mana lalu ke bahas hutang tadi ceritanya tu Cerita Pak Dewan tadi kan. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Nah, ibu bapak, jadi kalau kita cinta dengan Nabi, apa bukti cinta kita? Bukan hanya sekedar ngomong ngatikan cinta, tapi ada buktinya. Kalau cuma ngomong dan berbukti, berarti kita ngomong sama dengan parfum isi ulang. Parfum isi ulang wangi, tapi ya palsu dan asli. Pencitraan, saya akan. Masyarakat semuanya tenang, saya akan. BBM naik, saya akan tolen panding balak kita. Masyarakat jangan khawatir, nanti kalau harga minyak naik saya keluarkan kartu. Kartu pra. Ujungnya pret. Wah, saya kan nak cap radikal kalau ceramah gitu. Nah, harus kita buktikan cinta kita dengan Nabi Muhammad dengan 3 hal. Berapa, Bu? Bu? Berapa, Bu? Kita buktikan cinta kita dengan Nabi dengan 3 hal. Berapa? Berapa, Pak? Bapak ceramah santai ajak kita, Pak. Boleh sambil makan, Bapak. Boleh sambil makan yang lapar, boleh sambil minum yang haus, boleh sambil tidur yang ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk tidur aja, tidur. Saya yakin yang berdiri yang dan bisa nak tidur. Gimana orang tidur berdiri? Nah, yang nak ngantuk, yang tidur, yang ngantuk nak tidurlah, ndak apa-apa. Saya ceramah seorang ndak apa-apa, tidurlah. Balan-balan saya balik. Udah tidur semuanya. Nah, PW saya milati ajam nang. Belum. Gimana ya Pak Camat? Dah ya Pak Camat? 3 ya. Pertama, man ahabba syai'an aksara zikrihi. Ini bukti cinta. Man ahabba syai'an aksara zikrihi. Orang yang cinta akan karap nyebut namanya. Lihatlah biak muda yang agak jatuh cinta. Ngumpul dengan kawan, ngomongkan si dia. Bantar-bantar dah dilihat SMS, WA, chattingannya, Facebook, Messenger, YouTube. Dibuka, dia ngirimkan videonya. Pagi umat di dapur dah membahas tentang dia. Orang yang cinta akan karap nyebut namanya. Maka kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita harus karap nyebut nama beliau. Gimana nyebutnya Pak Ustadz? Muhammad. Gaya ke Pak Ustadz? Bukan. Banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Artinya banyak-banyak solawat. Sallallahu ala. Semuanya. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dah nanti dilanjutkan di rumahnya. Ibu Bu. Di rumah dilanjutkan selawat. Ustaz, saya takkan ngayunkan anak di kuyut. Boleh ke berselawat? Tahu ke kuyut? Kuyut. Tahu kuyut? Apa kuyut? Waan. Di kampung saya bukan waan namanya. Ayunan. Anak tidur
pakai lagu selawat. Usah ge nak lagu-lagu yang ndak mendidik. Lagu-lagu yang ndak jelas. Rapukannya anak besar mukanya pun ndak jelas. Masih banyak ibu-ibu ngayunkan anaknya di ayunan lagunya ndak jelas. Ah, lagu apa yang ndak jelas Pak Ustad? Yo ayu. Yo ayu. Ya kan ndak jelas ya. Ayu apa ha? Ah, ayu apa? Ayu apa? Ayu bebini lagi. Ayo. Gantilah lagu-lagu yang mendidik tentang sejarah Nabi. Oh, saya ge kacik lagunya sejarah Nabi. Mak ngayunkannya di kuyut. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil, tahun gajah. Itu Anda ibu masih lagu India. Patutlah muki anaknya itu kelakuannya macam nak India sebenarnya. Sahrukan, Samalkan, Hirtik Roshan, Priti Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Ustadz gaul. Ustadz apa lagu India? Pasti karap muka lagu India di rumahnya. Nggak ansuah. Jadi hafal dari mana? Tiap hari muka lagu India. Nak tidur tengah hari pun kepayahan. Oh, kita nak tidur tengah hari payahan. Dia dah muka lagu India. Tujmin rab dikta hai yara mein kya karu. Kalau lagu Salman Khan lain lagi ya. Tuni dil ko tarakna sihaya sanam. Pyar kya hai muji bataya sanam. Sari kasmo ko me turidu. तो के है तोरी दुनिया भी में जोरे दू दिल मेरा ले गई तो तिखे चोरी चोरी चुपके चुपके. Itu ceramah ke konser. Kalau Pak ya makin dahulu makin ngeracau ceramah tuh. Maksud saya di rumah usahain lagu-lagu gaya. Pakailah lagu-lagu yang mengandung sejarah Nabi. Biar anak-anak kita paham dan cinta dia dengan Nabinya. Jangan lagu yang lain. Nanti dah besar anak buruk nyasal. Ustaz, ngapi anak saya tuh itan soso? Nyan. Dolok ngayunkannya lagunya apa bu? Kucing garong Pak Ustaz. Patutlah umat ayahnya pun nak dicakar-cakar nih. Orang yang cinta akan karap nyebut namanya, berselawat di rumah, berselawat. Nanti nak ngerajakan sesuatu, berselawat dulu. Bahkan kalau kita tidak berselawat ngerjakan sesuatu, maka amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan menyebut selawat kepada Nabi dan Allah kabulkan doanya. Makanya kita nak berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru Allah angkat doa kita. Makanya banyak-banyak selawat. Ustadz, saya punya anak kacik di rumah. Kayak boleh ke bersolawat sambil nyusui anak? Boleh tak bu? Nyusui anak? Nyusui anak. Bukan nyusui yang lain. Anaknya nyusu. Wih, dah kena tampias saya dah tuh. Basak lama-lama. Itu lama-lama maju ceramah terbuang lah gitu. Saking semangatnya ceramah malam hari itu luar biasa. Ada janur kuning. Macam masih nak nikah sekali lagi. Bunga pun ada. Kapak di kalak DB Kamas tuh ya Allah. Luar biasa panitia nih. Entah bunga sapi diangkutin.
Ya dia tolen kerajaan biak udah gitu. Saya nyusui anak boleh enggak sambil berselawat? Boleh. Ambil anaknya. Nenek dia belah kerek dulu. Kata dokter bagus belah kerek dulu. Kenapa? Belah kerek ini ada irama jantung. Anak akan cepat nyanyak tidur. Jadi anaknya cepat tidur. Salatullah salamullah. Lihat lagi anaknya. Nyanyak lalu dia tidur. Ala toha rasulillah. Digigit. Ngigit anaknya. Nah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan banyak berselawat. Man sholla alayya sholatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra. Allah akan balas baginya 10 kali selawat. Allah ampuni 10 dosa. Dan Allah akan angkat baginya 10 kali derajat. Baru nak sekali solawat. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti, apa kata Nabi? Aulakum biyaumil qiyamah solatan alayya. Orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Bapak-bapak dan lalu bunyi. Dan apalah. Ya Allah, ya kan lagu baru, jadi banyak yang tidak hafal. Lagu lama dah lupa Pak Ustaz. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi 4 menit. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi. Bukti orang yang cinta pasti mau berkorban. Betul, Bu? Kalau ibu nak tahu lakinya cinta atau indah, lihat aja lakinya. Mau enggak dia berkorban untuk ibu? Mau enggak, Bu, dia? Tapi kalau ibu lihat lakinya enggak mau berkorban untuk ibu, berarti dia enggak cinta. Makanya ibu enggak usah nanya. Bang, abang cinta enggak? Ya Allah, tolonglah selamatkan. Allah memang dah jadi sejarahnya tuh, Pak. Nanti mun saya upload di YouTube tuh paling banyak penontonnya. Dia nontonnya komennya luar biasa katanya. Panggungnya tagap. Sampai mana tadi dia? Orang yang cinta pasti mau dia berkorban. Makanya ibu ndak usah nanya dengan lakinya, "Bang, abang cinta enggak dengan adik, Bang?" Ndak usah nanya gaya nyakitin perase. Kalau nak madahkan daan cinta, dihayaunya aku ngan parang. Nak madahkan cinta, tapi tanggi rupanya. Lihat aja dia mau nak berkorban, dia pergi pagi balik bahari kerja nyari nafkah untuk anak bininya di rumah, pasti ia cinta dengan bininya. Tapi kalau lakinya pemalas, ada kurang laki di situ pemalas. Si An. Di Kuala itu si An. Di sinunnya di sinunnya. Sinun. Mau sekitar 10 meter lah dari situ. Ada yang WA ke saya, ibu-ibu tengah malam nelpon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mudah perumpan ngomongnya senak kasar sedikit suara saya, mohon maaf. Gaya Pak harusnya ngomong dengan bini orang. Kita itu ya tak terbalik kadang-kadang bapak-bapak ya. Undangan ngomongan bini orang lambut. Ngomong dengan bini sendiri singkat-singkat. Udah. Hah? Laki ibu gaya lah.
Ibu gaya juga sami. Kalau ngomong dengan laki orang lambut. Ngomong dengan laki sendiri dibodoh-bodohkan. Dari mana Bang Haji? Laki orang. Dari mana Bang Haji? Oh dari pasar ke. Isuk boleh ke saya nitip. Lambutnya ke dia ngomong. Tapi undangan laki seorang. Dari mana kau bodoh? Astaghfirullahaladzim. Laki dibodoh-bodohkan dia. Nauzubillah ibu. Diteleponin lah saya lah sibuk. Kayak bu, kenapa bu? Dah malam bu. Kenapa ada nelpon? Tolonglah Pak Ustadz, minta syaratnya. Apa masalahnya? Saya nak nyaraikan laki saya Pak Ustadz. Kenapa nak dicaraikan? Pemalas Pak Ustadz. Malas gimana? Rokoknya saya yang melikannya. HP-nya, pulsanya saya yang melikannya. Yang kerja untuk meli baras keperluan dapur saya yang sampai nyari upahan Pak Ustadz demi anak di rumah. Dia kesah tidur nun jam 11 siang baru bangun. Tahu-tahu nak minta makan. Orang perempuan mana yang batah punya lagi Pak Ustadz? Saya daan kuat ngadapi air mati. Kalau ngadapi air liur, kuat. Dia rupanya orang laki pemalas ge. Ada ke di situ ge? Mun ada coba maju situ. Oh, ada Pak Kapolsek tuh, Pak. Kita sunat dia sekali lagi. Berikan kinting tongpan. Biar dilolornya ya enggak Senak malas itu kewajiban orang laki. Pak Ustadz, biniku dah rajing, aku sodah pun pakai. Serajing-rajingnya orang bini, dia bukan pencari nafkah. Dia cuma mantuk lakinya. Betul? Tenang bu, kumanangkan kau malam hari itu. Tapi sanak gara-gara itu lalu ibu berani dengan laki di rumah. Ibu-ibu bagaimanapun orang laki pemimpin di rumah. Pemimpinnya harus dihormati. Tapi saya kan sarjana Pak Ustadz. Laki saya cuma tamat SMA. Kalau sembahyang maghrib aku ajak imamnya. Neraka jahanam tempatmu. Tidak boleh. Tetap orang, laki saya gajinya cuma 1 juta. Saya 4 juta Pak Ustadz. Tetap orang laki masih wajib merik nafkah. Dalam duit laki ada hak bini. Tapi dalam duit bini tidak ada hak laki. Jangan, yang betul. Jangan sampai ibu mengatakan, bang, duit abang, duit adik. Duit adik, duit adik. Salah. Dalam duit laki ada hak bini. Artinya, nak semuanya duit laki boleh ibu ambil. Kecuali lakinya palik ke dakut keminting alias reto. Ustadz, boleh tak nyuri duit laki? Boleh tak bu? Boleh. Oh, suah nyuri duit lakinya. Adalah seorang sahabat Nabi perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Orang nak menceramah tu masih dia tawa. Makanya tawa nudi. Orang dah lakak dia buruk mulai. Lama loadingnya ya. Wah, gangguan sinyal hujan sangi. Ya Allah. Nah, ada seorang perempuan bernama Hindun. Di paginya lah Nabi yang sedang duduk di atas bukit Sofa. Ya Rasulullah, ya. Suami saya Abu Sofyan orangnya sangat pelik. Terus, boleh ke ku ambil duitnya ya Rasul? Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak kira-kira jawaban Nabi gimana? Boleh enggak? Boleh. Manis suah Nabi ngomong boleh. Nggak suah Nabi ngomong boleh. Nabi kan bahasa Arab. Kata Nabi, khudhi amwali bil ma'ruf. Kalau lakimu pelik, ambillah duitnya seperlunya aja. Boleh diambil. Misalkan harga pusuknya 1 on 8.000, boleh diambil 8.000. Sana 800. Kalau ibu lebih ngambil dari 8.000, berarti ibu hukumnya tetap mencuri, haram. Tapi ngomonglah baik-baik dengan laki ya. Bang, minta duit. Minta mau kau, kan mulai yang keluar itu. Nah ibu bapak, itulah bukti cinta. Nih ibu-ibu, ibu cinta dengan anak. Mau enggak berkorban untuk anak? Mau. Waktu Mira
umur 1 hari sampai 40 hari. Ibu mau berkorban bangun tengah malam? Lakinya bangun kedaan? Bangun dia. Daan semuanya orang laki gaya. Cumi rate-rate gaya. Ada orang laki didengarnya bininya bangun tengah malam, bangun juga dia. Dek ngapain adik tang bangun? Lihatlah bang ya anong bang ya bang, ada jam 1 malam matanya masih tercalik, belum lalu tidur masih ya bang. Cobalah bang adik dah ngantuk rasanya tuh, cobalah cari akal. Katanya orang laki kan banyak akalnya bang. Cari akal ya bang, gimana caranya sih supaya anong cepat tidur? Gayalah orang perempuan ngomong macam motor rusak. Tolonglah bang, katanya orang laki ya banyak akalnya, cari akal ya bang. Gimana ke caranya supaya anongnya cepat tidur? Akhirnya si bapak itu nyari akal, dapat akal dia, mituk dia ke bawah jendela, lalu dibunyikannya suara. Wup! Wup! Kata umaknya, tidur dong, ada asuk di samping. Sampai dia asuk-asukkannya gitu pak. Gayalah orang laki itu sampai gaya bu, luar biasa pengorbanannya. Cuma orang laki itu udah dinampakannya gila, pandai orang laki menyimpan rahasia. Kapak-kapak balik dari kume, balik dari laut, nyampai ke rumah, kapak badan nih bapak-bapak, anak ngajak bermain. Ya ayah kapak kia kata anak, apa jawaban bapak? Daan. Padahal sagian kapak ditahannya rasa sakit, berarti dia cinta dengan anaknya. Ibu-ibu yang cinta dengan anak berkorban bangun tengah malam, kukorbankan ngantukku demi anak yang kucintai. Takaan makan sadap-sadap ibu makan, anak berak ditinggalkannya makanannya, betul bu? Ditinggalkannya makanannya, di paginya anaknya dipantaunya, ya Allah berak. Langsung diambilnya, dibawanya ke WC, dibasuknya berak. Lakak dibasuknya berak, langsung dimakan lagi. Lupa dia nyuci tangannya. Itu saya cerita di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung siapa bu? Ya Allah, luar biasa pengorbanan orang tua. Makanya kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada orang tuanya, jaga baik-baik orang tuanya. Iya keramat hidup kita. Kalau dah mereka si anagi, hilanglah keberkahan terbesar dalam hidup kita. Nggak terbayang betapa orang tua kita gitu, luar biasa pengorbanannya ibu. Anaknya banyak-banyak, tapi hidup semuanya sampai hari itu. Banyak-banyak orang tua gedolo anaknya, subur-subur. Orang perempuan gedolo. Anaknya 7, 8, 9, 8 balas. Dia tak percaya dia. Yo, coba tanya ada orang kelurahan Condong Singkawangnya, Pak Burhanul Purkon namanya. 18 miadi. Hidup semuanya jadi orang. Si An yang jadi jalu. Maksudnya ada yang jadi Pak Camat, ya kan? Pak Burkan kenal kan Pak? 18 miadi ya Pak. Jadi orang semuanya. Pak Burkan jadi camat. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang bisnismen. Ada yang PNS. Macam-macam. Memang orang gedolok itu subur-subur. Banyak anaknya. Subur. Laki pagi kumi. Berujan. Nyampai ke rumah basah kolornya. Diansanya di atas lawang. Lewat bininya. Dititikiklah hai kolor bininya. Bunting lagi. Baru nak kena airnya. Belum diapi-api kan belum. Dolo, gitu dolo. Tanggit dolo. Jadi paling gali saya ceramah malam hari itu. Ya Allah, tapi dah habis waktunya. Dah jam 9:53. Kaki saya dah rakuk dah tuh. Nah, itulah orang tua gedolo. Makanya anak yang durhake, jangankan masuk surga, baunya aja nak dapat. Anak yang durhake, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah mendapatkan azabnya. Luar biasa.
Orang tua makanya kalau hari raya nanti, hari raya bu. Hari raya nanti hari raya. Nanti hari raya. Takbir malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung maingi orang tua. Bawakan apa ke? Bawakan gulai lah, gulai ayam. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Minta maaf mak. Dan bisa nak mari umak ape-ape. Tuk yo nak mari umak gulai ayam. Ya Allah nong, kata dia susah-susah kau bawakan umak gulai ayam. Oh dia mak tu di nak yang ada gulai ayam. Yo, ada ke udik kita miari ayam. Entah we mak laki kuya ayam sapi ke dipotongnya. Bawa lah kata dia. Bawalah ke dapur. Nah, esoknya solat Idul Fitri, Idul Adha. Selesai solat Idul Fitri, Idul Adha. Yang pertama kali minta maaf. Pagi umaknya, pagi ayahnya. Minta maaf baik-baik. Mak, banyaknya dosaku dengan umak. Pokoknya aku minta maaf, mak. Gak jelas pokoknya dia nangis. Nangis senangis-nangisnya dari jam 8 sampai jam 11. Karena dah kelamaan nangis akhirnya lapar. Ma, aku lapar, ma. Kau lapar? Lapar, ma. Kata umaknya makanlah di dapur. Ada ayam bawaanmu semalam. Nah, anak kurang ajar. Dia yang bawanya, dia juga yang makannya. Tapi memang gayalah orang tua baik, luar biasa. Makanya ketika sahabat Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling aku wajib berbakti kepadanya? Nabi jawab, ummuka, umakmu. Summaman, sampai lagi, ummuka, umakmu. Summaman, sampai lagi, ummuka, umakmu. Summaman, sampai lagi, abuka, ayahmu. Umakmu, baru ayahmu. Umak berapa kali kan nak sebutkan? Ayah, umak, ayah, satu ayah. Kita tahu keadaan itu. Bapak nak nyaman tolen ya. Ya Allah, itulah pengorbanan orang tua, Pak, Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya jangan sampailah kita ini durhaka dengan orang tua kita. Biar kau nak solat 5 waktu, puasa nak pernah tinggal, sedekahmu pun luar biasa. Tapi kau durhaka dengan kedua orang tuamu, seluruh amalmu ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ceramah mau lagi lapar gitu dia. Aku kan nak buka kan lalu kan nak suruh. Oh, Tapi saya alhamdulillah tadi dah makan. Begitu nyampai di rumah keluarganya Pak Su Usman tadi tidak salahi. Oh, ada lauk apa? Tengkuyung. Oh, banyaknya tengkuyung dimasaknya rendang tadi luar biasa. Biasanya saya tengkuyung campur keladi. Itu direndangnya lahang. Banyak tadi sisanya ya. Nah, tolonglah dibungkuskan. Ujungnya nyakiti hati Pak Ustaz. Dah. Bukti cinta yang pertama. Yang pertama tadi banyak bersolawat. Yang kedua berkorban. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, apa yang bisa kita korbankan untuk agama Islam yang beliau bawa, untuk syariat Islam yang kita cintai. Yakin saya malam hari itu bapak-bapak, ibu-ibu dah berkorban semuanya. Berkorban tenaga datang ke situ, berkorban waktu duduk lama, bahkan hujan pun masih juga nak balik. Berarti itu berkorban karena cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa berkorban harta, pakai harta. Sewa tenda, itu taruh nyemeke juga tuh Tapi saya tahu tuh orang kuala jak kaya-kaya. Dari mana tahu? Lihatlah, tarpal warna hijau. Baliho tulisan tengah-tengah hijau. Tarpal atapnya hijau. Pasti yang nyumbang ke acara itu pakai duit warna.
Merah lah. Hijau 20.000 nya saya. Masya Allah, luar biasa. Cerah. Nampaknya dari sekian banyak video ceramah saya, itulah yang paling bagus nampak. Yo ada itu yo janur kuning tuh. Lampu-lampu ya Allah. Nah ibu bapak, jadi berkorban kita. Yang punya tenaga, korban pakai tenaga. Yang berlaku tanda tangannya, Pak Camat pakai tanda tangan. Pak Kapolsek yang punya tentara, yang punya pasukan keamanan, amankan acara itu. Wah gaya deh, ngamankan ustadz, bukan nangkapi ustadz. Nah dia juga yang kerajanya nangkapi ustadz. Berarti ya polisi sambu. Sana tersinggung ya? Tersinggung. Pongah ya Pak. Bapak baik, saya tahu Bapak baik. Pak polisi tuh baik, udah berapa kali hadir dia dengarkan ceramah saya. Karena Pak polisi baik, kalau dia belum mati usah nak ditanam dulu. Yang ketiga ya, dah habis waktunya tuh saya tak boleh terlalu lama. Belum. Kaulah situ ceramah saya. Dikiranya gampang kali ceramah. Apa lagi berdiri gitu. Kaki nahan berat badan, tangan siau layau, utak mikir, mulut ngerauk, urat tigik betimbulan. Dah 1 jam lebih tuh masih belum. Model gede nyuruh ustaz cepat mati ya. Kanyat gitu. Yang ketiga, orang cinta, ciri orang cinta itu dia akan meniru orang yang dicintainya. Tidaklah biak-biak muda yang cinta dengan artis film Korea. Oh, dah nak niru artis Korea. Berfotonya pun dah. Apa itu artinya Pak? Sarang heo, yang gak sarang nyamuk. Ya Allah, itu kan macam sayap nyamuk juga. Niru. Saya dulu waktu masih SD, tiap hari Minggu suka nonton film Batman jam 9. Laka nonton film Batman, ambil kain sarung, ikatkan ketiga, bercacak keliling kampung. Batman, kaulah idolaku, Batman. Banyak sekarang dah cuma Batman, ada Superman, Wonder Woman, Catwoman, Cicakman. Niru. Yang suka film India, nonton India. Matikan TV-nya, dah macam nak film India, gaya-gayanya. Dibari, disia bintik tengah-tengah. Pipinya dimerah-merahkan. Macam nak terantuk tiang listrik. Barang nak niru. Nah, orang yang cinta itu pasti niru. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, beliaulah yang harus kita tiru, beliau yang harus kita jadikan contoh, beliau yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, berarti kita betul cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jam 10:02, tadi mulai jam 8.45, sekarang jam 10:02, berarti saya ceramah dah 79 menit. La ilaha illallah. Boleh saya minum lagi? Jangan kemana-mana. Biasanya saya sekali naang tajaknya itu sampai 2 kali. Saya mikirkan pentas itulah yang sagian mahal. Jadi takor panitia mun saya ceramahnya bantar. Tapi dah kelamaan gitu saya ceramah. Awak katanya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi sedikit aja. Masih mau dengarkan saya ceramah? Mau. Ya Allah, Ibu Bapak, kenapa kita harus cinta dengan Nabi Muhammad? Karena beliau cinta dengan kita. Kita buktikan cinta kita dengan Rasulullah supaya nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah. Jadi kita yang ada di dunia ini
Kita tidak pernah melihat Nabi. Kita berharap nanti di akhirat bisa jumpa dengan Rasulullah. Di dunia ini baru kita berada di alam yang ketiga. Nanti ada alam yang keempat, alam barzah. Pertama alam rahim, alam arwah. Kedua alam rahim, alam kandungan ibu. Ketiga alam dunia. Kita tinggal di kuala situ. Yang keempat, masuk alam barzah. Jadi setelah dunia itu kita akan mati. Ibu Bu? Bu? Yo, katanya masih mau dengarkan ceramah. Tapi tang bunyi dah kematian. Kita semuanya akan mati satu saat nanti. Betul? Karena kita akan mati, abang-abang, yang muda-muda, apalagi yang tua-tua, susah nak lupa siapkan amal untuk mati. Solat. Ustadz, nanti aja cerita solat. Kami tuh masih muda, kami nak poya-poya dulu, nak nonton band, nak mabuk-mabuk. Tak boleh nunjuk kawan, tak boleh. Syarat dengarkan ceramah saya, tak boleh nunjuk kurang. Nanti aja Pak Ustadz urusan sembahyang, urusan sedekah. Nanti aja, nunggu udah 77 tahun ke, baru urusan sembahyang. Jangan salah, justru yang banyak mati ya biar muda. Kenal ibu dengan artis Nike Ardila. Nike Ardila, Poppy Mercury, Sukma Ayu, Aldarisma. Mati dalam keadaan perawan. Perawan mati. Perawan mati. Perawan mati. Merusi orang model ini. Perawan mati. Nike Ardila, penyanyi Mama, Aku Ingin Pulang dari Bandung. Umurnya 19 tahun, 2 bulan 16 hari. Meninggal hari Senin jam 6:15. Poppy Mercury, penyanyi Hati Siapa Tak Luka dan Surat Undangan. Umurnya 22 tahun, 6 bulan 11 hari. Meninggal hari Kamis jam 10:15. Dan dimakamkan esoknya di pemakaman Sidnya Raja, Jalan Husein Sastra Negara, nomor 12 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jarang ada penceramah jelas gitu. Ada sih ada tapi jarang. Yang pandai itu ya panitia, dia tahu dia di mana ada penceramah yang bagus ge. Sekarang nyari penceramah harus tanya-tanya dulu. Usah nak asal ada orang bejanggut lewat, ya penceramah. Pas diundang gasanya dukun santet. Cari betul-betul penceramah, aliran-aliran banyak sekarang. Jadi jangan kira muda ya lama buruk mati. Adik Namnung 38, Budi Anduk 40, Olga Saputra 32, Julia Perez 37. Yang dari Malaysia yang terakhir yang gantengnya Asraf. Suaminya BCL. Bunga Citra Lestari meninggal 18 Februari 2019. Memang sengaja saya catat tanggalnya supaya ketahuan masa iddah BCL. Sampai tahu ada kesempatan. Dah kedoloan lah Aril gasanya. Takkan selamanya katanya. Aril Noah. Ya Allah, muda-muda mati rate. Ustadz Jepri Al-Bukhari yang 40 tahun 3 hari umurnya. 3 hari laka ulang tahun, naik motor ninja 650 cc, nabrak batang palam, terantuk palanya ke batang palam, mati. Pala terantuk mati. Pala terantuk mati. Makanya jaga pala. Pala terantuk mati. Pala jaga. Pala jaga. Dah. Muda mati. Ustadz, saya tuh gemuk lama baru mati. Oh, orang gemuk cepat mati. Mohon maaf. Orang gemuk cepat mati. Orang gemuk cepat mati. Kata dokter, saya aja kata dokter. Saya kan orangnya suka penasaran. Saya tanya dokter, Pak dokter, ya katanya orang gemuk cepat mati. Betul Pak Ustadz.
Kenapa cepat mati? Orang gomok Pak Ustadz, mun dia becacak, napasnya angap-angap. Si anagi tampat udara dalam parutnya. Oh, mun gaya sukelah yang kurus, lama baru mati. Kurus pun cepat mati Pak Ustadz. Tapi dia kurang gizi. Sebenarnya kita mati. Nak gomok mati, nak kurus mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat, mati semuanya. Nah, karena kita ini nak mati, maka siapkanlah amal sebanyak-banyaknya. Orang yang dah mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Betul? Nah, pulang ke rahmatullah suke atau tidak suke? Hah? Pulang ke rahmatullah suke atau tidak suke? Sebenarnya yang namanya pulang tuh jak suke pulang. Siapa yang tidak suke pulang? Pulang kampung. Suke atau tidak suke? Suke. Pulang kampung yang disebut mudik. Walaupun tidak tahun yang lalu katanya mudik tidak boleh. Tapi pulang kampung boleh. Kata dia. Kata dia. Pulang kampungnya boleh. Mudik tidak boleh kata dia. Kata dia. Mun kata saya sami. Pulang kampung. Suke orang. Dah terbayang mungkin Aki, mungkin Uwan. Nunggu kita di rumah. Pulang kampung ya suke. Dulu waktu nak raya. Mudik tak kan nak boleh kan. Orang di Pontianak nak balik ke Sambas. Pakai motor Mio. 5 anak. Mio kan pendek selaknya joknya. Disambungnya pakai papan. Nyampai juga dia ke Sambas. Demi nak pulang. Suke pulang. Pulang ngaji. Suke atau tidak suke pulang ngaji? Suke. Disambut di bandara. Ramai orang ngaraknya pakai tahar. Ada yang disambut pakai amburik waras kuning. Dibacakan solawat. Disuruh masuk ke rumah. Diamparkan permadani. Dibarik bantal. Didudukkan di sini. Dah macam nak pengantin baru. Ceritalah dia Makkah gitu. Madinah gitu. Dari pagi sampai bahari cerita Pak Haji. Sampai lupa nak semahyang. Barang jak suke. Jadi pulang Yesus suke, pulang ngaji suke, pulang lakak nangarkan ceramah suke ndak? Suke, kenapa? Dah dapat kuih rate. Apa lagi ustad kan nak bungkuskan galak. Makin suke. Pulang ngaji suke, pulang kampung suke, pulang lakak acara suke. Selesai kita merantau di dunia, kita pulang ke rahmatullah. Suke atau ndak suke? Yo, tang ragu jawabannya. Serba salah Pak Ustadz. Nak ngomong suke takut isuk. Nak ngomong daan suke ajak mati juga. Ngape pulang ke rahmatullah daan suke? Dua penyebabnya. Pertama, bakal daan cukup. Orang mudah bakal ndak cukup. Pulangkan ya nakuti. Pagi ke Malaysia, ndak bawa duit balik. Jangankan nak nyampai, sengsara di jalan dah pasti. Makanya selagi masih hidup, siapkan bakal sebanyak-banyaknya. Sholat terutama. Nampaknya angin dah nyayangkan. Daudik. Yang kedua, kenapa kita pulang kampung dan suke? Karena kita terlalu cinta kepada dunia. Bukan tak boleh cinta. Boleh cinta dunia. Tapi tak boleh terlalu sampai menghalalkan segala cara. Demi mendapatkan sebuah jabatan. Api aja hantam. Halal haram hantam. Tak boleh begitu Pak. Ia orang terlalu cinta dengan dunia. Matinya diintailah malaikat maut. Kalau orang mati amalnya banyak. Malaikat dikubur pun nyambutnya sopan. Dan garang malaikat dikuburnya. Misalkan. Sapi. Pak PJ aja lah Pak Amsar. Nih Pak Amsar nih, maaf Pak ya. Pak Amsar nih orang soleh. Orang soleh, rajin sholat. 5 waktu berjamaah di masjid. Masjid kan?
Di masjid dengan orang tak tahu nyakiti hati orang, di masyarakat dengan orang ramah, sedekahnya tiap hari Jumat, bahkan tiap hari, tak suah tinggal. Begitu dia mati, malaikat mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang Pak Amsar. Diucapkan selamatlah malaikat. Apa kabar Pak Amsar? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar kuale? Baik, kuale baik. Katanya ada pemilihan kepala desa 15 Oktober. Siapalah kira-kira yang dipilih? Aku pun tak tahu, malaikat. Kalau orang soleh yang mati, ya diajak ngobrol naanglah malaikat. Ya gitu Pak Amsar, kata dia. Saya itu nak nanya, kata malaikat. Man robuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaannya sopan. Man robuka, siapa Tuhanmu? Karena amalnya banyak, dia jawabnya pun mudah. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi al-Islamu dini al-Ka'batu kiblati al-Qur'anu imami al-Muslimuna ikhwani. Ya Allah, lancarnya jawaban Pak Amsar. Silakan tidur, kata dia. Ngilang malaikat tidur. Non naumatal arus. Kata Allah, malaikat tidurkan dia seperti tidurnya pengantin baru. Wah, pengantin baru. Pengantin baru. Pengantin baru. Hari hujan, mantap. Apa maksud tidur pengantin baru? Setelah kita masuk dalam kubur, bukan langsung ke akhirat. Naan, masih nunggu hari kiamat datang. Kalau hari itu dikubur risuk kiamat, lumayan, dan lama nunggu. Tapi kalau kiamatnya masih 1.000.000 tahun, kalau kiamatnya masih 5 juta tahun, selama ialah kita nunggu dikubur. Belum lagi kan nak siksa. Tapi orang yang amalnya banyak, ditidukkan dia seperti pengantin baru. Hilang malaikat. Tidur pengantin baru kan secepat inyan malam. Dulu saya waktu pengantin baru malam pertama daan ngape-ngape. Barang kami nikah daan lagi pacaran. Malam pertama asal lucu gitu. Tang bisa kita sekamari. Kiki. Daan ngape-ngape paknya nah. Oh, sengalihan aja. Pengantin baru tidurnya dalu, tapi bangunnya tang rasa awalinya. Bang, tang adekan dasi yang ajak bangi, tang adekan dasi. Begitulah orang yang amalnya banyak. Mati Pak Amsar, disambutlah malaikat, diucapkan salam, ditidukkan. Setelah dia di dalam kubur menunggu hari kiamat, 7 langkah orang balik ninggalkan kuburnya, datanglah seorang perempuan cantik. Apa kata pepatah, saking cantiknya, alisnya bak samut berbaris, pipinya bak pauh dilayang, rambutnya bak mayang terurai, batisnya macam nak padi bunting, tigiknya macam nak tigik angse. Kalau dia nyium bisa sekali putar. Wah, bidadari Pak, bidadari cantik, bisa melilik. Begitulah orang yang banyak amalnya. Tapi orang yang tidak suah sembahyang, yang tidak pernah ibadah, tidak pernah pergi ke masjid, malaikat dah nunggu garam dia dah di rumah. Wah, nyampai juga kau akhirnya ke situ. Kata dia. Kerajamu tiap malam ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa jawab. Karena amalnya tidak ada. Man rabbuka? Dia tidak jawab. Kata malaikat mungkar, Kir, coba kau tanya Kir. Aku nanya tang tak dijawabnya Kata malaikat nakir, mungkar kau aja dan dijawabnya bagi aku. Jadi gimana Kir? Coba tanya sekali lagi. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nak jawab. Oh, kata orang, pasti nak suah ibadah orang itu. Berjudi tiap malam, berzina tiap malam, nyakok botol tiap malam, sampai kacik 3 botol di cakoknya. Bapak tahu nak ya, botol kacik 3-nya karena nak cakok tiap malam. Tak pernah ibadah kau Kir, kata malaikat mungkar, ambil tukul dari api neraka. Oke, OTW. Nah Kir, diambilkanlah pentungan dari api neraka. Bapak Ibu, pentungan itu kalau dipikul oleh seluruh manusia yang ada di bumi, tak terpikul. Baratnya pemangkung malaikat. Dipangkungkanlah ke orang yang tak bisa jawab tadi ya. Man rabbuka? Tak jawab, dipangkung.
Hancur luluh lantak tubuhnya serta hangus kulitnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Kata lagu Ida Laila. Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Ayo lagunya. Entah HP kelanjutannya kayaknya. Jadi siapkan bakal amal kita sebelum kita menghadapi kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini, seluruh dosa-dosanya balik dari situ, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah daan di kampung daan di kota, kalau dah amin biar tilaka. Jam 10:20, dah lama ini ceramah rasanya tuh. Allah, dah lah panitia dah takor insyaallah. Paling yang takor kan jak saya. Kalau selama berapa jam dah tuh? Sejam setengah. Hampir sejam setengah saya berdiri gitu. Kalau ada omongan saya yang nyinggung perasaan dan berkenan di hati atau tidak sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz, sebelum ditutup, tolong beri kesimpulannya apa? Oke. Kesimpulannya ada 3. Berapa, Bu? Yo, tang dah nak balik ya? Belum. Balik 100 weh. Balik 100. Nih ibu yang balik saya belum lakak ceramah, saya doakan lakinya kawin lagi. Ada 3 kesimpulannya. Apa kesimpulannya Pak Ustadz? Yang pertama, cintai Rasulullah, maka Rasulullah nanti akan cintai kepada kita. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, banyak berselawat. Yang kedua, berkorban untuk beliau. Yang ketiga, kita tiru akhlak perjuangan dan ibadah beliau. Kesimpulan yang ketiga, sebelum kita mati, banyak-banyaklah persiapkan amal. Karena setelah dari dunia ini, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah 3 IG ya diajak kesimpulannya. Ceramahnya sejam setengah. Berarti 3,5 jam. Nanti kalau ibu balik, ada yang nanya, Bu, saya nak nanya, acara apa tadi di lapangan bal? Acara ceramah. Ceramah apa? Ceramah maulid. Siapa penceramahnya? Ustadz Hatoli SSIMH. Orang mana dia? Orang Galing. Gimana dia, Bu? Ganteng. Kati kudah aku yang ceramah. Ustadz Hatoli. Oh, malar saya melihatnya di YouTube. Apa isi ceramahnya tadi, Bu? Ada 3 isi ceramahnya. Apa yang 3 ya, Bu? Aku pun dah lupa. Misalnya sadih, ada rekamannya di video nanti. InsyaAllah kami upload di Facebook dan YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Bicara politik memang dah payah. Bicara hukum banyak mengeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.